Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto mengaku berhasil membawa investasi sebesar 18,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 294 triliun rupiah dari lawatannya. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Inggris pada Jumat 22 November. Menurut Prabowo, lawatannya kali ini melebihi target investasi yang ingin ia bawa sebagai oleh-oleh ke Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri selama 2 pekan ini. Kali ini menjadi lawatan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun negara yang dikunjungi Prabowo Subianto seperti China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Prabowo Subianto juga bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia di berbagai konferensi tingkat tinggi atau KTT. Misal saja Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Tadi pagi dengan pimpinan dari BP, total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Dari 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Oke. Sesuai target dengan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikat kita. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi enggan untuk menjawab ketika ditanya awak media terkait pembuatan video dukungan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin. Video tersebut yang dibuat di kediaman Jokowi di Solo dan menimbulkan kontroversi di publik. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengungkapkan video dukungan tersebut dibuat saat Prabowo tengah berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Ketika ditanya hal tersebut oleh awak media, Jokowi justru tidak menjawabnya dengan lugas. Dikutip dari Tribun Solo, dia hanya mengatakan bahwa presiden seperti Prabowo memiliki hak untuk kampanye dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mantan wali kota Solo itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki hak untuk berkampanye karena dirinya merupakan ketua umum Gerindra. Dia menuturkan Prabowo memiliki hak untuk mendukung siapapun calon yang diusung oleh partai yang dipimpinnya. Lalu saat ditanya kembali terkait pembuatan video dukungan Prabowo kepada Lutfi Yassin di kediamannya, Jokowi tidak menjawabnya.
Polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan, Padang Gantiang, Sangir Jujuan, Sumatera Barat, Jumat 22 November, pukul setengah 1 dini hari. Peristiwa terjadi di parkiran Polres Solok Selatan yang dilakukan pelaku inisial DI berusia 57 tahun. DI yang juga seorang polisi menembak AKP Ulil Rianto Ansori. Setelah melakukan penembakan, DI langsung kabur menggunakan mobil dinas Polres Solok Selatan. Polisi sementara sudah mengamankan barang selongsong peluru dan 2 saksi kejadian penembakan pada AKP Ulil Rianto. Menurut informasi Jumat 22 November, kejadian bermula ketika Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penangkapan pada pelaku tambang. Pelaku tambang diperiksa dan dimintai keterangan di ruangan Reskrim Polres Selatan. Ketika beberapa personel berada di dalam ruangan, terdengar 2 kali suara tembakan dari luar. Personel polisi langsung memeriksa kondisi luar AKP Ulil Rianto Ansori yang ditemukan sudah terkena tembakan dan terkapar tidak bergerak. Beberapa polisi melihat DI mengendarai mobil dinas Isuzu D-Max pergi dari Polres Solok Selatan. Saat terjadi penembakan, hanya terdapat AKP Ulil Rianto Ansori dengan pelaku DI di lokasi kejadian. Saat ini polisi sudah menangkap DI yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan. Diduga remblong, sebuah truk trailer muatan aki menghantam bangunan dan sejumlah kendaraan di turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 21 November sore. Peristiwa ini dilaporkan menewaskan 2 orang dan melukai sejumlah orang lainnya. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari para saksi. Meski sempat terjepit, sopir truk berhasil selamat dan sudah menjalani perawatan medis. Korban tewas saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Perdana Menteri atau PM Israel Benyamin Netanyahu resmi dinyatakan sebagai buronan oleh Amnesty International. Hal itu terjadi setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan perintah penangkapan pada Kamis 21 November. Karenanya saat ini sebanyak 124 negara bisa menangkap Netanyahu. Pernyataan soal Netanyahu buron itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard.
Dilansir Middle East Eye, selain Netanyahu, ICC juga memerintahkan penangkapan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan Komandan Hamas Muhammad Deif. Mereka kini jadi buron terkait dugaan kejahatan perang di Gaza. Sebanyak 124 negara anggota ICC diwajibkan untuk menegakkan surat perintah penangkapan. Adapun 124 negara itu merupakan negara pihak pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.